Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa bintang 3 itu dan terkait masalah apa? Ya kan penting bagi publik, jangan lalu kemudian publik diberikan informasi yang setengah-setengah tanpa suatu kejelasan yang benar gitu loh. Ini menambah ketidaksolidan sinergitas menurut saya, Pak Mahfud. Bapak mengeluarkan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada dua pihak. Satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Tidak bisa ada orang memaksa saya dalam, seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang orangnya ini kan tidak boleh. Sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Iya. Kalau mau menurut saya, dibubarkan, kalau bubarkan kapasitasnya cuma jadi juru bicara, Iya. seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak, nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, Kompolnas nanti kita bubar, simpulkan. terserah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Busta Minarja. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Busta Minarja selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan agar kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, pada pertemuan antara Menko Polhukam yang sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD dengan DPR RI Komisi 3 baru lalu, kita melihat bahwa panggung dalam pertemuan itu dikuasai oleh Mahfud MD. Dengan tanpa beban kelihatannya Mahfud MD bicara benar-benar tanpa ada rasa keraguan. Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam, Kompolnas, dan Komnas HAM ini, memang kita perhatikan ada beberapa orang anggota DPR dari Komisi 3 yang mencoba melakukan, katakanlah dalam tanda petik, serangan kepada Mahfud MD. Tetapi sepertinya terpental. Saya semakin paham Pak Mahfud. Ini bentuk komunikasi politik. Ini cara Pak Mahfud menggiring dan berpolitik. Kalau istilah Pak Suding tadi, belum diumumkan Pak Mahfud menggiring dulu. Ini cara Pak Mahfud berpolitik di dalam pemerintahan kelihatan ini. Iya. Begitu Pak ya? Ya, waktu saya di MK juga begitu dulu. Kalau orang tidak bisa mengungkap, kalau gitu saya paham buka Pak. aja biar Ya. boleh mengiring. Jadi yang samar-samar daripada ditutup pihak yang mau Pak Mahfud mendahuluin gitu loh. Ini salah satu bentuk komunikasi yang positif sebagainya bagi warga. Luar biasa nih Pak Mahfud. Saya menganggap itu penting karena Ya. kadang-kala kalau orang ini, tidak kalau betul muncul. ini Pak, saya apresiasi Bapak. Iya. Terima kasih Pak. Kita melihat beberapa kali anggota Komisi 3 mencoba melakukan seperti sindiran. Demikian juga mendesak Mahfud MD agar mengumumkakan siapa Jenderal Bintang 3 yang mau mundur dalam kasus Brigadir J ini, yang telah dikemukakan oleh Mahfud MD kepada publik. Tetapi kelihatannya tidak mengena. Mahfud MD mampu untuk tidak mengatakan Jenderal Bintang 3 itu. Padahal kalau kita perhatikan selama ini, kalau ada para menteri atau dari lembaga eksekutif yang coba-coba bicara seperti tidak mau didesak oleh DPR, itu biasanya diserang habis oleh para anggota dewan ini. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tahu? main-main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda.
Tetapi tidak demikian kelihatannya ketika anggota DPR berhadapan dengan Menko Polhukam dan juga Ketua Kompolnas Mahfud MD. Bagi saya ini penting ya dijawab oleh Pak Mahfud karena Pak Mahfud sudah menyampaikan ke publik, ya kan, bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Dan ini kan memunculkan spekulasi. Itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini. Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa bintang 3 itu dan terkait masalah apa? Ya kan penting bagi publik, jangan lalu kemudian publik diberikan informasi yang setengah-setengah tanpa suatu kejelasan yang benar gitu loh. Ini menambah ketidaksolidan sinergitas menurut saya, Pak Mahfud. Bapak mengeluarkan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada 2 pihak. Satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Nggak bisa ada orang memaksa saya seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang orangnya ini kan nggak boleh. Kita juga melihat beberapa kali semacam serangan keras kepada Mahfud MD yang antara lain juga mengatakan tidak perlu adanya Kompolnas itu kalau hanya sekadar juru bicara dari Polri. Itu keras kelihatannya. Tetapi Mahfud MD mampu mengcounter. Malah Mahfud MD mengatakan terserah. Bubarkan aja nggak apa-apa, itu berarti terserah. Izin pimpinan, Pak Mahfud. Ya. Tugas Kompolnas itu apa? Diperjelas, Pak. Tugas Kompolnas itu apa sih sebenarnya? Sangat ya. Saya ini Menko Polhukam. Ya. Ex officio Ketua Kompolnas. Kompolnas itu ikut mengawasi, memberi rekomendasi tapi saya Menko Polhukam yang harus menerjemahkan setiap yang dikatakan Presiden kepada publik. Misalnya gini, kalau sudah Presiden bicara ke publik, Menteri itu tidak usah tanya lagi. Ya, yang saya tanya bukan Menko-nya, Pak. Tugas Kompolnasnya. Seandainya ini kan ex officio, tapi Kompolnas itu pengawas eksternal. Ya. Pengawas eksternal Polri. Eksternal atau internal? Pengawas eksternal Polri, jadi dia mitra. Ya. Saya waktu ketemu pertama sebagai Kompolnas, saya bilang Kapolri saya tidak akan menjadi seperti Kompolnas dulu, seperti musuh. Kita kerjasama aja, kalau kita punya masukan kita sampaikan, kalau Bapak ada keluhan apa pertanyaan Kompolnas sampaikan. Itu sejak awal Kapolri dilantik saya bilang begitu, ketemu dengan Kompolnas. Oleh sebab itu kita menempatkan diri sebagai mitra. Oke. Itu aja. Pak, kalau posisi sebagai mitra, ya, apa bedanya dengan DPR? Sama saja. Sama saja dengan LSM, dengan media kan juga sama aja, boleh bicara apa saja. Tidak mampu melakukan atau tidak punya perangkat untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini maka Bapak berdiskusi dengan Komnas HAM, saya paham. Tangan Komnas HAM harapannya bisa menginformasikan sesuatu kepada Kompolnas. Saya paham. Iya. Persoalannya adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah dalam catatan sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Iya, Kalau kalau mau menurut saya, dibubarkan, kalau bubarkan kapasitasnya cuma jadi juru bicara, Iya. seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, Kompolnas nanti kita bubar, simpulkan. terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini ada enggak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian? Banyak kasus. Pak. Banyak. Contoh. Oke, kasus KM50 gimana Pak?
Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya, jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya sebagai Jawabannya, Menko Polhukam, tidak Ketua ada Kompolnas. jawaban Ini apapun, nggak hasil penting ya, Pak? penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada Masa tindak saya lanjut diam? nggak, Pak? Boleh dong. Iya, boleh. Enggak, Ada kalau tindak soal lanjut nggak, Pak? implementasi di Polri jangan salahkan saya. Yo, tidak disalahkan, Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon, maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon, berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju, kan begitu, Pak? Kita Ya, kan silakan. bernegara, Pak. Silakan Bukan aja menang-menangan. dinilai, Pak. Jadi jangan menang-menangan, Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa Kompolnas ada? Kan begitu, Pak, harusnya. Iya. Ini catatan saya nih, pimpinan. Terima kasih. Kelihatannya wakil rakyat kemarin itu melihat Mahfud MD sepertinya terkesan kalau cepat menyampaikan informasi-informasi penting itu kepada publik. Padahal memang Mahfud MD bukan juru bicara Polri dan bukan pula juru bicara Presiden. Tetapi dengan berbagai argumen yang kuat, Mahfud MD bisa meyakinkan DPR RI bahwa dia mengemukakan hal itu memang sepertinya tepat. Yang jadi pertanyaan bagi kita, mengapa Mahfud MD begitu tampak percaya diri, punya keyakinan, dan seperti tanpa ada beban sedikit pun. Ketika berhadapan dengan DPR, kita melihat dalam pertemuan kemarin itu, Mahfud MD kelihatannya memang bicara tanpa beban. Dan memang dia kelihatannya sangat menguasai persoalan. Profesor yang ahli hukum tata negara ini dengan telah demikian banyak asam garam perjalanan karir yang dia lewati, menjadi anggota DPR RI, menjadi seorang dosen sampai guru besar, ketua Mahkamah Konstitusi, menjadi menteri beberapa kali sehingga sampai sekarang kepada Menko Polhukam. Semua pengalaman itu kelihatannya membuat Mahfud MD memang seorang tokoh yang sangat menguasai persoalan dan sangat tanpa beban apapun. Bahkan dipertanyakan oleh anggota Dewan, apakah dulu juga memberikan masukan kepada Polri ketika terjadi peristiwa kilometer 50 yang menewaskan 6 orang Laskar FPI pengawal Habib Rizik? Juga dijawabnya, malah dibilang kami bersurat, tertulis menyampaikan. Jadi kalau begini, seandainya nanti kasus kilometer 50 dibongkar lagi, kelihatannya Mahfud juga akan tegar menghadapi ini. Dan kelihatannya Mahfud sangat yakin bahwa kalaupun dia terlalu berani menyampaikan persoalan-persoalan kenegaraan ke publik sebelum menyampaikan secara formal ke DPR, apakah ini akan bisa DPR mendesak Presiden agar mencopot Mahfud MD selaku Menko Polhukam? Tampaknya Mahfud MD juga tidak ada keraguan untuk itu. Dan tentu dia yakin bahwa pada sisa-sisa masa jabatan kabinet ini yang tinggal tidak berapa lama lagi, tampaknya Mahfud MD yakin bahwa dia insya Allah tidak akan diresapel. Kalau hanya karena dia terlalu berani menyampaikan informasi-informasi penting kepada publik sebelum dia menyampaikan ke DPR. Sebagai seorang alumni HMI, kelihatan betul bagaimana tepat, cermat, dan lugasnya seorang Mahfud MD bicara.
kasarnya kalau kita perhatikan kemarin dalam pertemuan kemarin itu, tidak ada dia takut dicopot sebagai menteri. Kalaupun itu yang terjadi pada dirinya, gara-gara dia mengambil langkah seperti yang dilakukannya selama ini dalam menyikapi kasus Brigadir J. Selaku seorang pejabat negara yang menduduki kursi Menko Polhukam dan selaku seorang mantan aktivis dan selaku seorang ilmuwan, tampak sekali pada pertemuan kemarin itu bahwa Mahfud MD sangat geram melihat tingkah dari seorang jenderal bintang 2 Sambo yang tengah bergelora kasusnya saat ini. Mahfud MD tampaknya benar-benar geram melihat ini. Dan dia memang benar-benar kelihatannya tak terima sikap mantan Kadipropam ini. Makanya dia dengan sangat berani mengatakan adanya kerajaan Sambo. Sambo seperti membuat mabes dalam mabes. Adanya kelompok Sambo sampai ke daerah. Seorang Mahfud MD berani mengatakan itu. Itu tak lain tak bukan kelihatannya memang karena dia sangat geram dengan tindakan Sambo ini. Muncul kelihatannya jiwa aktivis dia. Dan muncul pula kelihatannya jiwa ilmuwan dia, jiwa akademisi dia. Lihat fenomena yang dilakukan Irjen Sambo ini. Rakyat jelas akan menilai bahwa Mahfud MD dalam kasus ini benar-benar berpihak pada rakyat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.